telah melakukan, ya, telah berjualan di ruang sidang, ya, saat belum mulai persidangan. Saya mau konfirmasi apakah benar saudara saksi telah menyampaikan itu? Sudah kemarin, sudah. Ya, ada pertanyaan selanjutnya yang mulia yang belum di. Sudah kita tutup itu sudah. Siap. Baik yang mulia. Ya, yang saya tanyakan adalah itu sudah clear ya, mulia. Yang saya tanyakan adalah apakah apa yang saudara rasakan pada saat melakukan berjualan di ruang sidang itu secara batin, apa yang Anda rasakan? Bisa tidak saudara jelaskan? Keberatan menjawab yang mulia. Keberatan. Baik, selanjutnya saudara saksi. Tadi saudari saksi menjelaskan berkaitan dengan L-glutathione, ya, berbeda dengan zat yang satunya. Solanum lycoperdicum. Ya, Solanum lycoperdicum. Ya. Oke. Sekarang yang saudara saksi ketahui, zat L-glutathione itu bisa diambil dari proses untuk bisa membuat L-glutathione itu seperti apa yang saudara saksi ketahui? Keberatan yang menjawab yang mulia tidak ada hubungannya. Glutathione itu adalah bahan aktif glutathione sendiri. Ya, dia adalah bahan aktif sendiri. Jika memang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke saksi ahli biologi. Oke, berarti saudari tidak mengetahui ya? Glutathione adalah glutathione. Tidak ada hubungan jika dikaitkan dengan Solanum lycoperdicum, tidak ada. Tidak ada. Oke, tidak ada. Baik. Selanjutnya, saudari saksi sempat menjelaskan bahwa terjadi kerugian yang cukup besar. Sekarang yang saudari saksi coba bisa tunjukkan kepada kami di persidangan ini, apa bukti saudara saksi bahwa ada kerugian yang besar tersebut? Apakah ada data-data yang saudara saksi bisa munculkan? Ya, saudara saksi dalam fakta persidangan bahwa terjadi kerugian yang besar. Betul tidak? Kerugian di masyarakat karena masyarakat membeli dan akhirnya beliau juga membuat konten sehingga dia bisa menghasilkan peluang tersebut yang mungkin kan menjual produk WT dari dana salmon. Ya itu menurut dia ya, menurut saksi ya. Ya karena dari konten digitalnya sendiri yang mana. Oke, kalau saudara saksi, maksudnya kan saudara saksi menyampaikan itu kan? Saudara saksi bisa menjelaskan tidak berkaitan dengan kerugian yang besar itu apakah saudara saksi melakukan pengaduan, apakah ada audit forensik di sana, audit bahwa memang ada kerugian dalam jumlah yang besar? Ya bukan, itu kan maksudnya yang saya ketahui ya. Dari konten-konten terdakwa. Oke. Karena dia memang menjual, kalau boleh diizinkan videonya ditayangkan. Baik, berarti yang diketahui dari video Dr. Richard, bukan yang diketahui dari yang dianggap korban di lapangan. Karena ini dua hal yang berbeda. Tidak, yang saya ketahui dari konten-konten itu. Ya, berarti tidak ada saudara saksi mendapatkan data-data dari masyarakat bahwa ada kerugian dalam jumlah sekian miliar dan jumlah tidak ada ya? Tidak. Baik. Saudara saksi sekarang berbicara tentang terkait tadi L-glutathione reduct dalam kue tomato ya, 500 mg. Saudara saksi, apakah di dalam etiket atau kemasan yang tercantum ya, itu ada bahan utama yang bertuliskan L-glutathione reduct 500 mg? Ada enggak di dalam kemasan itu tertulis L-glutathione reduct? Ada tidak di dalam kemasannya yang saudara saksi ketahui? Di kemasan WT. Iya. Ada atau tidak? Ada, komposisinya adalah L-reduced glutathione. Oke, di dalam kemasannya ada nggak tulisan L-glutathione? Di dalam kemasan, di dalam kotak isinya. Enggak, di dalam kotaknya, di luarnya ada L-glutathione. Glutathione ada nggak tulisan yang saudara saksi ketahui? Komposisinya L-reduced glutathione. Iya betul. Ini saya cukup bertanya ada atau tidak? L-glutathione ada. Dan dalam komposisinya sesuai. Komposisinya itu L-reduced glutathione. Iya, berarti yang ada di kemasan luar L-glutathione,
dan di dalamnya juga L-glutathione. Di dalam kemasannya, etiket kemasannya di luarnya, saudari kan saksi melihat nih, ada tulisan L-glutathione. Terus juga di dalam, ya dalam kotaknya, ada tidak dalam kotaknya? Di kotak ada. Ada. Dalam komposisinya ada tidak? Dalam komposisinya maksudnya di mananya? Dalam ingredientnya, kan ada ingredient kan? Yang mulia ini saya nggak paham pertanyaan. Oke, yang mulia saya mohon izin untuk bisa menunjukkan bukti berkaitan dengan WT. Ya. Silakan ditunjukkan jaksa. Jelas. Ya, saya paham kan. Ya. Samira ya. Ya. Masangnya mana nih? Yang mana nih? Saya hanya ingin bertanya. Kemasan. Ya. Kan berarti Komposisinya konsultan soal. Oke, saya ingin bertanya seperti itu. Jadi di kemasan ini produk WT, Ya. yang saudara jadikan alat bukti. Ya. Yang saya tanyakan adalah, kan ada etiket kemasan nih, oke ya, ini kemasan kan? Di kemasannya, saudara lihat ada tulisan glutathione. Ya, glutathione betul. Glutathione. Oke. Di dalam komposisinya ada nggak glutathione? Ini L-reduce glutathione. Oke, berarti ada ya, besar ya, cukup besar ya. Cukup besar. Oke, tulisannya cukup besar dan juga di dalam komposisinya ada juga ya. Ya, betul. Oke, cukup itu aja yang mulia. Siap. Lalu sebagai seorang dokter dan juga tadi saya beberapa waktu kemarin mendengar saudari menyampaikan sebagai pelaku usaha juga ya. Apakah Anda dapat membedakan mana yang itu di dalam produk itu, mana yang varian merek dagang komersil ya, atau brand name ya, dengan mana yang merupakan kandungan bahan aktif yang ada di dalamnya? Bisa nggak saudara jelaskan? Jadi bisa nggak saudara menjelaskan mana yang itu memang yang dipasarkan, nama untuk dipasarkan, dan juga mana yang bahan aktif? Bahan aktif itu sesuatu yang terkandung di dalamnya. Bisa nggak saudari membedakan? Tadi kan saudari jelas terlihat bahwa ada L-glutathione reduct, ada tulisan glutathione, betul ya? Di komposisinya juga ada kan? Nah sekarang bisa nggak saudari membedakan mana yang itu merupakan kemasan yang menjadi pemasaran dan mana itu yang menjadi komponen inti di dalamnya yang ada di dalam kandungannya yang saudara saksi pahami? Ya jika memang isinya di situ komposisinya hanya terisi L-reduce glutathione, ya berarti isinya dan penjualannya harusnya dia hanya glutathione, bukan white tomato. Oke, L-glutathione ada ya di situ di dalam kemasan ada tertulis glutathione ada. Ya? Oke, sudah cukup. Baik, yang mulia. Terima kasih yang mulia. Oke, yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya yang mulia, berkaitan dengan izin majelis sedikit aja majelis. Ini kan mengingat waktu sudah malam, harap majelis untuk masuk pada pertanyaan majelis. Ya, dan hal yang sudah ditanyakan tidak perlu diulang majelis. Terima kasih. Baik majelis. Oke, baik majelis. Ya, ini kesempatan saya untuk mendapatkan hak saya untuk bertanya kepada saksi. Baik. Saudari, saya ingin mengkonfirmasi, memang ini sudah ditanyakan, cuma saya ada pertanyaan selanjutnya. Berkaitan dengan saudari membeli, tidak langsung di tokonya Dr. Richard. Saya boleh mengkonfirmasi lagi, benar saudari menyampaikan bahwasannya memang agak subjektif, ya, enak gitu ya, bener nggak? Jadi begini. Saya mau konfirmasi dulu, bener atau nggak? Kemarin jangan dijelasin dulu, maksudnya yang kemarin itu nggak yang disampaikan gitu, biar konsisten dulu.
Iya, memang seperti itu. Oke. Memang seperti itu. Makanya saya kan tahunya juga pertama kali dari Reni. Oke, apakah saudari bisa, karena kan saudari ini sebagai dokter, bisa tidak saudari memisahkan ya hal yang objektif dan mana hal yang subjektif? Karena gini saudari sebagai dokter, ya dalam konteks melakukan pembelian ini pun harusnya saudari bisa lebih objektif, dan kenapa nggak langsung di tokonya Dr. Richard saja? Kan saudari diajarkan mungkin sebagai dokter bagaimana berpikir saintifik dan objektif untuk meriset sesuatu. Kalau saudara saksi memang tadi ya motifnya yang disampaikan itu, kenapa saudara saksi harus membeli di Resel Shop ya, dan juga di mana lagi tadi satu lagi Gerabah Shop? Harusnya kan saudara saksi objektif membeli di Dr. Richard. Coba saudara saksi sampaikan apa yang bisa saudara sampaikan Jadi bagaimana? ya, dan ini saya harapkan terakhir saya menjawab ini yang mulia ya. Jadi pada saat pertama saya melihat iklan gambar ya di mana Reni memegang White Tomato, selanjutnya saya muncul iklan yang cukup banyak karena memang dia itu ada algoritma. Kalau saya buka TikTok, saya buka Shopee, saya buka Tokopedia, itu ada algoritma mana yang sering dibuka, dia akan muncul terus menerus ya. Nah, pada saat saya membuka yang namanya saya lupa Tokopedia atau Shopee, yang muncul ya di atas itu yang muncul set PT. Ya udah, saya langsung tekan di situ dari Gerabah Shop. Sesimpel itu sebenarnya. Dan saya yakin mereka tidak ada masalah pada saat itu. Jadi saya nggak mikir yang aneh-aneh, gitu. Saya tidak mikir hal-hal yang lain-lain. Ya saya tidak muncul di situ tiba-tiba yang namanya oh Gerabah Shop. Ya saya mana tahu, saya beli aja. Seperti itu. Dan ini sudah, saya tidak mau menjawab lagi untuk selanjutnya yang mulia. Iya, ya saudara saksi tinggal menjawab saja kan begitu. Selanjutnya yang mulia, apakah pernah terjadi ya yang saudara saksi ketahui ini gelombang pengembalian barang atau refund massal ya kan, berkaitan dengan konsumen-konsumen ya, yang telah membeli? Apakah pernah terjadi? Dan berapa data yang saudara saksi ketahui karena saudara saksi sebagai pelapor dan juga inisiator ya berkaitan dengan pelaporan ini? Nah, yang saya tanyakan adalah berapa data konsumen yang pada akhirnya bicara seperti ini, dan apakah ada gelombang pengembalian barang atau refund massal produk-produknya Dr. Richard Lee, dan berapa jumlahnya? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, ini kan berkaitan dengan apa yang statement saksi sampaikan, yang sebelumnya saudara saksi mengatasnamakan demi masyarakat. Saudara bisa mempertanggungjawabkan. Sekarang pertanggungjawabkan dalam persidangan, katanya demi masyarakat. Maka pertanyaan selanjutnya adalah berapa masyarakat yang merasa dirugikan, saudara saksi? Jadi begini. Jadi pada saat kasus ini bergulir dan terdakwa Richard dipanggil di Polda Metro Jaya, saya diajak berdiskusi oleh lawyer lamanya, Aziz, dan ditawarkan sejumlah uang yang mulia. Pada saat itu sejumlah 5 miliar. Mohon maaf yang mulia, tidak pernah ada yang mulia. Keberatan. Saya ceritakan. Dalam bentuk apapun yang mulia nanti dijelaskan. Karena itu menyangkut harga diri dan harkat yang mulia. Sederhana saudara saksi, saya ulang. Kan saudara saksi, sebentar, saudara saksi ya, di bawah sumpah, ini sekarang bicara mengatasnamakan masyarakat. Betul, ya kan? Tadi saudara saksi nggak tahu nih, ya, bicara tentang masyarakat. Nah, sekarang yang saya tanyakan nih, apakah saudara saksi mengetahui ada penggalangan refund massal? Karena kan ini kalau bicara masyarakat ini bicara kepentingan orang banyak, bukan hanya bicara saudara saksi. Karena saudara saksi mengutip untuk kepentingan masyarakat banyak. Maka data apa yang bisa saudara saksi sajikan dalam persidangan yang mulia ini, sehingga kami semua meyakinkan bahwa masyarakat yang saudara saksi bawa-bawa itu adalah benar real masyarakat. Berapa banyak datanya? Ya, mungkin lebih baik ditanyakan berapa dari DNA salmon, piridam yang sudah dibeli oleh pihak terdakwa Richard dan terjual. Itu mungkin bisa dihitung kerugian, tapi bukan dari saya. Termasuk begitu juga dengan Imeco, White Tomato yang sudah terjual berapa. Saudara saksi? Kalau saya tidak tahu. Baik, tidak tahu ya. Oke, saudara saksi tidak tahu. Mohon dicatat ini. Selanjutnya saudara saksi kan, apakah pernah membuka pengaduan berkaitan tentang kasus ini?
Pernah nggak buka pengaduan? Pengaduan konsumen yang dirugikan atas produknya, pernah tidak? Jadi pernah saya Pernah. konsultasi dengan BPKN, Badan Perlindungan Konsumen. Oke. Karena setelah RDP rapat dengar pendapat di DPR RI, di sana memang ada keputusan-keputusan yang menguntungkan konsumen yang dirugikan oleh penjual owner-owner yang nakal. Nah, pada saat itu memang sampai detik ini belum ada yang terrealisasi. Sehingga saya pada saat itu saya pernah membuka posko yang saya ingin berkomunikasi dengan BPKN. Pernah membuka posko. Tujuan membuka posko itu apa? Karena ini bicara tentang konsumen ya. Betul. Ya, untuk menghitung kira-kira berapa kerugian pasien dan kerugian konsumen. Apakah hasil dari posko pengaduan itu saudara saksi jadikan alat bukti? Tidak. Tidak. Berapa data hasil pengaduan-pengaduan masyarakat di posko pengaduan tersebut? Ada tidak datanya yang bisa dihadirkan di sini? Tidak, belum saya hitung. Ada atau tidak? Ada tapi belum saya hitung. Belum saya hitung. Betul, belum direka. Belum direkam. Oke. Bisa dihadirkan ke persidangan datanya. Karena kami ingin mengetahui masyarakat mana yang merasa dirugikan. Itu. Jangan sampai ini adalah asumsi-asumsi dari klaim saudara saja. Harus dibuktikan gitu loh secara saintifik dalam persidangan ini yang saudari ketahui. Ya saudari ya. Berkaitan dengan statement saudara saksi. Saudara saksi berstatement bahwa ada produk yang membahayakan. Betul ya? Produk yang mana saudara saksi? Bapak, ini saya tanya saja. DNA salmon di rumah saja. Oke. Membahayakan ini, ya kan? Ini kan dari tahun berapa? 2024 ya? Penjualannya Penjualannya dari tahun berapa? kalau tidak salah Ya. sekitar tahun 2022-2023 saya lupa. Oke, karena ini saudara saksi menyampaikan membahayakan dari tahun 2023 sampai dengan perkara ini digelar. Gitu ya. Saudara saksi bisa menunjukkan bahwa ada korban-korban dari bahaya tersebut sehingga secara medis menjadi bermasalah dan lain sebagainya. Berapa datanya? Ada yang mulia, tapi itu chat-chat berupa DM bahwa mukanya gatal, iritasi seperti itu. Tapi saya tidak itu. Oke, di pengaduan itu pernah datang tidak? Kan saudara saksi membuka pengaduan ya atas saran BPKN. Oh enggak, saya membuka kayak seperti nomor handphone yang disertakan nota pembelian. Disertakan nota? Ya, untuk disertakan nota pembelian. Oke, berarti tidak ada data yang saudara saksi ketahui bahwa yang membahayakan ini, yang sudah terkena bahayanya ada sekian jumlahnya dan lain sebagainya. Tidak. Yang saudara saksi saksikan ke BPKN tidak pernah ada? Tidak, karena Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkaitan dengan itu. Atau saudara saksi sampaikan pada saat RDP, karena di RDP kan pasti bicara data. Kan saudara saksi kemarin bicara dalam waktu persidangan telah melakukan RDP. Di RDP itu, apakah saudara saksi menampilkan data masyarakat yang merasa dirugikan, jumlahnya? Nampilkan tidak? Yang saudara saksi ketahui? Tidak. Apakah saudara saksi di RDP itu menampilkan data masyarakat yang terkena bahaya medis sehingga dia berkomentar atau memberikan